Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Melinda. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, saya minta tolong untuk Tika untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, baik Tika, terima kasih karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Puasanya lancar? Oke, selanjutnya Ibu akan absen untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini mungkin ada yang izin atau mungkin ada yang sakit? Tidak ada, oh baik, tidak ada. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Baik, sesuai dengan yang Ibu sampaikan, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, masih ingat nggak kas itu apa? Ya, Dewi Santika, kas? Ya, benar. Iya, jadi kas merupakan alat pembayaran yang sah ya, yang bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Ya, jadi kas itu dapat berupa uang tunai atau simpanan dan juga dapat berupa cek. Selanjutnya di sini Bu mau tanya nih, komposisinya kas itu apa saja sih? Iya, Aprilia Sinta? Iya, benar. Jadi kas itu komposisinya dapat berupa saldo kas dan rekening giro setara kas. Oke anak-anak, selanjutnya materi kita adalah pencatatan transaksi kas. Nah, di sini yang pertama ada pengeluaran pemasukan kas. Di sini Ibu beri contoh untuk saldo kas PT Sejahtera pada tanggal 1 April 2022 yang telah disesuaikan sebesar Rp124.680.000. Nah, pengeluarannya dirinci sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret untuk pengeluaran sebesar Rp4.200.000 untuk gaji karyawan. Kemudian tanggal 8 Maret untuk pelunasan faktur PT Jaya sebesar Rp12.900.000. Kemudian tanggal 12 Maret pembelian tunai barang dagangan sebesar Rp8.700.000. Dan pada tanggal 18 Maret pelunasan faktur PT Sukses sejumlah Rp14.200.000. Dan yang terakhir tanggal 26 Maret pelunasan faktur PT Sentosa sebesar Rp10.400.000. Kemudian tas tadi kita jurnalkan ke jurnal pengeluaran kas. Jadi gini, pada tanggal 1 Maret tadi karena kita dibayarkan untuk gaji karyawan, jadi debitnya adalah beban gaji sebesar Rp4.200.000, kreditnya berupa kas Rp4.200.000. Kemudian tanggal 8 Maret pelunasan faktur tadi masuknya ke utang dagang sebesar Rp12.900.000. Untuk kreditnya kas sebesar Rp12.900.000. Kemudian tanggal 12 Maret tadi dibayarkan untuk pembelian barang, maksudnya ke pembelian sebesar Rp8.700.000. Untuk kreditnya kas sebesar Rp8.700.000. Kemudian tanggal 18 Maret tadi faktur tadi keterangannya PT Sukses masuknya ke utang dagang sebesar Rp14.200.000, kasnya kredit sebesar Rp14.200.000. Kemudian tanggal 26 Maret dibayarkan untuk faktur PT Sentosa, jadi masuk ke utang. Selanjutnya tanggal 26 Maret dibayarkan untuk faktur PT Sentosa, masuknya debit ke utang dagang sebesar Rp10.400.000, kreditnya kas sebesar Rp10.400.000. Nah, selanjutnya anak-anak, ini semua debit dari utang dagang, pembelian, beban gaji maupun kas kecil dijumlahkan. Untuk utang dagang sebesar Rp37.500.000, untuk pembelian sebesar Rp8.700.000, untuk beban gaji sebesar Rp4.200.000. Nah, ini semua nanti ditotalkan. Untuk jumlahnya debit dan kredit harus sama. Dan untuk kreditnya sebesar Rp50.400.000, debitnya sama Rp50.400.000. Jadi anak-anak, dalam akuntansi itu sisi debit dan kredit itu harus sama. Harus sama jumlahnya. Jika tidak sama, kita harus mengulang, menjumlahkan, menotalkan jumlahnya lagi. Nah, selanjutnya anak-anak ada penerimaan kas. Nih, di sini ada data mutasi PT Maju dalam bulan April 2022. Saldo akun kas tanggal 1 April 2022 yang telah disesuaikan sebesar Rp124.680.000.
Nah, di sini untuk mutasinya 4 April itu penerimaan cek Bank BRI untuk pelunasan faktur seharga Rp8.500.000. Kemudian tanggal 5 April penerimaan dari penjualan tunai sebesar Rp12.400.000. 5 April lagi penerimaan cek Bank BTN dari PT Sukses untuk pelunasan faktur seharga Rp15.600.000. Kemudian tanggal 11 April penjualan hasil penjualan tunai sebesar Rp10.800.000. Dan tanggal 12 April penerimaan cek Bank BNI untuk pelunasan faktur seharga Rp11.200.000. Kemudian tanggal 20 April penerimaan tunai dari toko Renata sebesar Rp13.600.000. Tanggal 25 April penerimaan hasil penjualan tunai sebesar Rp18.800.000. Kemudian tanggal 28 April penerimaan cek Bank Mandiri untuk dari PT Sentosa untuk pelunasan faktur sebesar Rp10.600.000. Nah, dari transaksi tersebut nanti kita akan membuat penjurnal penerimaan kas. Nah, di sini untuk si debit ada kas dan juga piutang, untuk kreditnya ada penjualan tunai. Mohon maaf, jadi untuk debitnya ada kas, untuk kreditnya piutang dan penjualan. Nah, anak-anak, untuk tanggal 4 April tadi diterima dari PT Jaya, jadi debitnya berupa kas sebesar Rp8.500.000, untuk kreditnya masuk ke piutang sejumlah Rp8.500.000 juga. Kemudian tanggal 5 April tadi diterima dari penjualan tunai, jadi debitnya kas sebesar Rp12.400.000, untuk kreditnya penjualan tunai sebesar Rp12.400.000 juga. Kemudian tanggal 5 April lagi tadi menerima dari PT Sukses kas sebesar Rp15.600.000 dan juga kreditnya di piutang sebesar Rp15.600.000. Kemudian tanggal 11 April diterima dari penjualan tunai, debitnya kas sebesar Rp10.800.000 dan juga kreditnya penjualan tunai sebesar Rp10.800.000. Kemudian tanggal 12 April tadi diterima dari toko Fatah, debitnya kas sebesar Rp11.200.000, kreditnya piutang sebesar, dan untuk kredit maksudnya ke piutang sebesar Rp11.200.000. Kemudian tanggal 20 April tadi diterima dari toko Renata, untuk debitnya kas sebesar Rp13.600.000, kreditnya juga piutang Rp13.600.000. Kemudian tanggal 25 April tadi diterima dari penjualan tunai, untuk debitnya kas sebesar Rp18.800.000, untuk kreditnya ke penjualan tunai Rp18.800.000. Kemudian tanggal 28 April tadi diterima dari PT Sentosa, untuk debitnya kas sebesar Rp10.600.000, kreditnya piutang Rp10.600.000. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan dari debit dan juga kredit, jumlahnya harus sama, yaitu Rp101.500.000. Nah, pembahasan selanjutnya kita anak-anak adalah mengenai selisih saldo kas dan saldo bank. Nah, dalam saldo kas dan saldo bank itu terdapat dua faktor yang menyebabkan selisih saldo kas dan juga saldo bank. Yang pertama karena waktu terjadinya selisih saldo, dan juga yang kedua karena faktor kekeliruan. Nah, dari faktor waktu penyebab terjadinya selisih saldo itu terdapat karena bank belum mencatat transaksinya, dan juga mungkin karena setoran dalam berjalan atau deposit in transit, dan juga karena kas yang belum di store. Kemudian yang kedua karena perusahaan belum mencatat transaksi tertentu. Yang pertama mungkin karena adanya biaya administrasi bank, yang kedua adanya penerimaan melalui bank atau inkaso, yang ketiga adanya pendapatan bunga atau jasa giro, dan yang terakhir ada diterimanya cek kosong dari dokumen atau debitur. Nah, jadi anak-anak, dalam perusahaan itu mungkin saja terjadi antara selisih saldo kas yang ada di perusahaan dan juga saldo kas ada yang ada di bank. Jadi kita harus mengecek secara berkala saldo kas perusahaan dan juga di bank itu harus sama. Kesalahan itu harus ditemukan dan dikoreksi, karena perbaikan masalah merupakan dari rekonsiliasi bank. Jadi ketika ada selisih maupun kekeliruan itu harus kita cari penyebab, dan juga kita harus mencari solusinya agar saldo di kas perusahaan dan juga di bank itu harus sama. Jadi anak-anak, untuk kesimpulan materi kita pada bab kali ini, yang pertama kita
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas sendiri dapat berupa uang tunai atau simpanan yang dapat langsung segera diterima sebagai alat pembayaran sesuai dengan nominalnya. Kemudian komposisi kas berdasarkan IAI PSAK nomor 2 tahun 2002, saldo kas dan rekening giro setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan mudah dijadikan kas tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Yang ketiga, kas adalah aktiva yang paling banyak terlibat dalam transaksi perusahaan. Karena sifatnya yang paling lancar dan mudah dipindah tangankan, maka sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan penggunaan kas. Dan yang terakhir, dalam transaksi besar perusahaan cenderung menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Gimana anak-anak? Oh, sudah paham semuanya. Oke. Jadi untuk tugas yang kemarin Ibu berikan, nanti untuk ketua kelasnya siapa? Oh, Tika. Iya, nanti Tika dikumpulkan di meja Ibu ya. Kemudian nanti akan Ibu share lagi di grup kelas, di grup WA kelas akan ada tugas lagi, nanti dikerjakan di buku besar saja. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Pertemuan minggu depan itu harus selesai dan juga dikumpulkan di meja Ibu. Nanti Tika tolong dikumpulkan lagi untuk tugas yang Ibu berikan untuk hari ini ya. Karena juga waktunya sudah menunjukkan waktu 2 jam pelajaran, kita tutup pelajaran pada hari ini. Untuk Tika Panjaiwayati bisa minta tolong untuk dipimpin berdoa ya untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Oke Tika, terima kasih sudah memimpin doa pada hari ini. Oh iya, di sini Ibu sampaikan untuk tugas akhir nanti kita akan melakukan observasi ke bank. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas kalian untuk melakukan observasi ke bank. Di sini kelasnya siswanya ada berapa? Oh, ada 30. Nah, jadi nanti satu kelompok nanti ada 5 orang. Jadi ada 6 kelompok ya. Jadi nanti tugasnya kalian melakukan observasi langsung ke bank. Jadi nanti kalian bisa wawancara mengenai transaksi yang ada di bank. Nanti Ibu share apa aja yang akan kalian observasi ke bank nanti. Jadi selain kalian belajar di kelas, nanti kalian juga observasi langsung ke bank. Tapi ingat, nanti kalau di sana pakaiannya harus sopan, pokoknya tanya yang baik-baik. Dan ini untuk tugas akhir nanti, berarti sebelum Hamin seminggu sebelum UAS harus sudah selesai. Jadi kan mau observasi kapan, Ibu serahkan pada kalian waktunya. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti akan Ibu share untuk tugasnya. Dan juga untuk tugas akhirnya observasi, jangan lupa dirundingkan nama kelompoknya. Untuk Tika nanti, untuk nama kelompoknya bisa diberitahukan ke saya siapa saja. Dan juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya harus sopan, pokoknya tanya yang baik-baik. Dan ini untuk tugas akhir nanti, berarti sebelum Hamin seminggu sebelum UAS harus sudah selesai. Jadi kan mau observasi kapan, Ibu serahkan pada kalian waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semuanya. Selamat siang.